pertama kita akan membahas tentang kisah keturunan kerajaan Israel Utara yang terdapat dalam 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 23. Kerajaan Israel Utara ini terdiri dari 10 suku Israel yang memisahkan diri dari kerajaan Israel Selatan setelah kematian Raja Salomo. Adapun dosa utama Israel Utara yang terdapat dalam ayat 7 sampai 12, bangsa Israel Utara berdosa kepada Tuhan yang telah membebaskan mereka dari dosa. Mereka menyembah ilahi-ilahi lain, membangun tempat penyembelihan berhala di seluruh negeri, dan meniru cara hidup bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka bahkan menyembah patung anak lembu yang dibuat oleh Yerobeam, raja pertama Israel Utara. Kemudian ada peringatan para nabi yang terdapat dalam ayat 13. Tuhan mengutus para nabi untuk mengingatkan mereka agar bertobat dan kembali kepada hukum-hukumnya. Namun bangsa Israel Utara tidak mendengar dan terus mengeraskan hati mereka. Kemudian ada pelanggaran yang semakin parah dalam ayat 14 sampai 17. Mereka menolak perintah Tuhan, melupakan janjinya, dan melanjutkan penyembahan berhala. Bahkan mereka melakukan praktik yang sangat buruk seperti mengorbankan anak-anak mereka dalam api dan menyembah bintang-bintang. Kemudian ada penghukuman Allah dapat kita bahas dalam ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Akibat dari dosa ini, Allah murka terhadap Israel Utara dan menyerahkan mereka ke tangan bangsa Asyur. Allah menyingkirkan mereka dari hadapannya dan meninggalkan hanya kerajaan Yehuda. Adapun penyebab kehancuran bangsa Israel Utara dalam ayat 21 sampai 23. Kerajaan Israel Utara runtuh karena dosa Yerobeam yang membawa mereka jauh dari Allah sejak dari awal. Dan akhirnya bangsa Israel Utara diangkut ke pembuangan di Asyur sesuai dengan nubuatan para nabi. Ya, kita akan membahas soal yang kedua, yaitu kisah kerajaan Israel Selatan yang terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 36 sampai pasal 25 ayat yang ke-21. Kerajaan Israel Utara atau kerajaan Yehuda diberi 2 suku, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Pada masa pemerintahan Yoyakim anak Yosia naik tahta pada usia yang ke-25 tahun dan memerintah selama 11 tahun di Yerusalem. Pada masa pemerintahannya, Nebukadnezar Raja Babel menyerang Yehuda. Yoyakim menjadi takluk kepada Babel selama 3 tahun, tetapi kemudian memberontak. Akibat dari pemberontakan ini, Tuhan mengirim berbagai serangan dari orang Kasdim, orang Aram, orang Moab, dan orang Amon untuk menghukum Yehuda karena dosa-dosa mereka. Dan akhirnya Yoyakim meninggal dan ia digantikan oleh anaknya, yaitu Yoyakin. Kemudian pada masa pemerintahan Yoyakin menjadi raja pada usia 18 tahun, tetapi pemerintahannya berlangsung hanya selama 3 bulan saja. Pada masa pemerintahannya, Nebukadnezar mengepung Yerusalem. Yoyakin bersama keluarganya dan pejabat-pejabat istana menyerah kepada Babel. Nebukadnezar mengangkut Yoyakin ke Babel bersama dengan barang-barang berharga di bait Allah dan mengangkut penduduk Yerusalem. Kemudian pada masa pemerintahan Sedekia pengganti Yoyakin, Sedekia menjadi raja pada memerintah Yehuda selama 11 tahun. Seperti para pendahulunya, ia juga melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sedekia memberontak melawan Babel yang menyebabkan Nebukadnezar kembali menyerang Yerusalem. Kemudian Yerusalem jatuh setelah pengepungan selama 2 tahun. Tembok kota dihancurkan dan Sedekia ditangkap saat mencoba melarikan diri.
Kemudian ia dipaksa untuk menyaksikan pembunuhan anaknya. Lalu matanya dibutakan dan dibawa ke Babel sebagai tawanan. Kemudian kehancuran Yerusalem. Nebuzaradan, kepala pasukan Babel, memimpin penghancuran Yerusalem dan seluruh isinya. Sebagian besar penduduk Yehuda diangkut ke Babel, kecuali orang-orang miskin dibiarkan tinggal untuk mengolah tanah. Para pemimpin Yehuda, imam besar, dan pejabat istana dihukum mati oleh Nebukadnezar di Riblah. Pada bagian nomor 3 kita akan menjelaskan tentang kisah hidup Nabi Elia. Elia adalah salah satu nabi besar dalam Alkitab yang dikenal dengan sebagai nabi yang paling tegas, penuh kuasa dan berkomitmen kepada Allah di tengah penyembahan berhala yang merajalela di Israel. Elia adalah orang Tisbe dari Gilead, sehingga dia dikenal sebagai Elia orang Tisbe. Namanya berarti Yahweh adalah Allah. Ia diutus Allah untuk melawan penyembahan Baal yang diperkenalkan oleh Raja Ahab dan istrinya, yaitu Isabel, yang mengakibatkan bangsa Israel meninggalkan penyembahan kepada Tuhan. Elia pertama kali muncul dengan menyampaikan nubuat Raja Ahab bahwa tidak akan ada hujan selama beberapa tahun kecuali atas perintah Allah. Ini adalah hukuman atas dosa Israel. Setelah itu Allah memerintahkannya untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit, di mana ia dipelihara oleh burung gagak yang membawa makanan. Setelah masa kekeringan, Elia tinggal bersama seorang janda di Sifrat dan melakukan 2 mujizat. Mujizat yang pertama ialah menyediakan makanan tanpa habis bagi janda itu dan anak-anaknya. Dan mujizat yang kedua, membangkitkan anak janda itu dari kematian dan menunjukkan kuasa Allah atas kematian. Lalu kemudian Elia menantang Nabi Baal di Gunung Karmel untuk membuktikan siapa yang benar. Dengan doa Elia, Allah menurunkan api dari langit untuk membakar persembahan. Kemudian Elia memerintahkan pembunuhan 450 Nabi Baal, dan hujan kembali turun ke Israel setelah 3 tahun kekeringan. Setelah peristiwa di Gunung Karmel, Isabel mengancam untuk membunuh Elia. Dalam ketakutannya, Elia melarikan diri ke gurun dan merasa sangat putus asa, dan ia berdoa kepada Tuhan agar mengambil nyawanya. Namun Allah memberikan makanan melalui malaikat yang menguatkannya untuk perjalanan ke Gunung Horeb. Di sana Allah menampakkan diri dengan sepoi-sepoi yang lembut. Elia terus melayani sebagai Nabi Allah, menegur Raja Ahasia karena menyembah Baal, dewa orang Filistin. Di akhir hidupnya, Elia tidak mengalami kematian, tetapi dia diangkat ke surga dengan kereta kuda berapi di hadapan muridnya.